Al-Fatihah. حنا أدوي لهم بالمسلمين بسكيش عندنا مسلمين محتاجين بشر كذا صنع الفاتحة. Malam ini hikmah yang ke Ar-Rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi. Itu ya? Ya? Sebelumnya adalah liyunfik dzu sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi, itu ya. Waman qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Oh iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi Muhammad nabi imdadihi man nabi imdadihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Liyunfik dzu sa'atin, ini kelihatannya ayat Quran ada di ayat berapa? Ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-5, betul. Ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hikmah pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai orang yang al-mustadillu bihi dan orang yang al-mustadillu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang orang yang sampai dan orang yang dibukakan ini ya oleh Allah dan orang yang sedang menempuh. Kelihatannya hikmah malam ini juga melanjutkan hikmah-hikmah sebelumnya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi ay isyaratun ila halil wasilina ilaihi ta'ala fa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyari ila fadha'i tauhidi wa kamalil istibsari ittasa'at masafatu nazrihim wa fiyadu alaihim ulumun wa asrarun ilahiyatun fasoru yumiddunal ghaira wa yatasarrafuna fi awalimihimil batiniyati kaifa sya'u. Hendaklah orang-orang yang dzu sa'atin, orang-orang yang punya keluasan, ini kalau tidak salah kisah tentang suami yang sudah bercerai dengan istrinya, maka mereka tetap berkewajiban memberikan nafkah. Ini ayatnya Ustadz Yani seharusnya dan Habib ya. Dan tentu saja Heri itu kok. Nanti kok saya tidak disebut itu. Tetapi dzu sa'atin ini dalam kusmul tasawuf yang dimaksud orang yang punya ilmu, pemahaman, orang yang arif billah, orang yang punya keluasan dalam hal ini ilmu, makrifat, ia sudah menangkap rahasia-rahasia pengetahuan dari Tuhan. Min sa'atihi, dari keluasannya itu. Ai, yang dimaksud adalah al-wasiluna ilaihi, orang-orang yang telah sampai, orang yang telah wusul ilaihi pada Subhanahu wa ta'ala. Hal ini, redaksi ini adalah isyaratun ila halil wasilin. Ini adalah isyarat, indikator eksoterik ila halil wasilina, terhadap atau mengenai keadaan, kondisi spiritual orang-orang yang wusul ilaihi ta'ala. Fa'innahum, karena sungguhnya mereka lamma kharaju, manakala telah keluar, terbebas, min sijni ru'yatil aghyari, dari penjara, perangkap, kamuflase, memandang apapun selain Allah ya,
terhadap apa? Ila fadha'i tauhid, kepada atau menuju medan tauhid, kusmuluhi tauhid yang sedemikian luas. Oh, semesta, boleh lah, semesta tauhid ya. Ini kusmuluhi kan bahasanya Ustadz Yani. Wa kamalil istibsori, dan paripurnanya, sempurnanya pandangan batin atau basiro ya. Maka yang demikian itu saat akan menjadi luas masa fatun nazrihim, jangkauan, ruang atau interval pandangan mereka, wa fiyadu alaihim, dan dipancarkan alaihim pada mereka ulumun wa asrarun, pengetahuan, ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia ilahi, wa asrarun ilahiyatun fasaru, lantas mereka semua menjadi yumidun al-ghaira, mengabaikan al-ghaira kepada yang lain. Kayaknya ada di Quran surat Al-Baqarah ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, berarti yamuddu yang benar bacanya ini. Kalau tidak salah yang masuk. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang yastahzi'u bihim. Mereka akan memperolok-olokkan, istihza kepada Tuhan, para nabinya dan perintah-perintahnya. Nubuah dan risalah para nabinya. Mereka istihza, menghina, mencaci, mencerca. Wa yamudduhum, justru Allah yang memperhinakan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam makna aslinya togut itu, togo adalah pelampauan batas. Jadi Allah justru membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Fi tughyanihim ya'mahun. Nanti diperiksa lagi ya surat ayat berapa. Kelihatannya surat Al-Baqarah itu. Membiarkan. Wa yamudduhum al-ghaira, kepada yang lain selain Allah. Wa yatasarrufuna, dan berderma atau berbuat mereka fi awalimihim al-batiniyati, fi awalimihimil batiniyati, di alam atau alam-alam batiniah mereka, kaifasya'u, ya sebagaimana yang menginginkan siapa, al-wasiluna. Orang-orang yang berpengetahuan, oleh Allah diberikan keluasan pengetahuan, pemahaman, ya terlepas juga harta ya, selain itu semua, tapi dalam konteks ini orang-orang yang arif billah, orang-orang yang wasil, orang-orang yang telah usul. Ada juga istilah tasawuf untuk pembahasan ini, yakni al-farqu dan al-jam'u. Kalau contoh pakai ayat Quran itu adalah iyyaka na'budu, itu al-farqu, melepaskan diri, tafriqah itu keterlepasan atau keterpisahan. Kemudian iyyaka nasta'in adalah al-jam'u. Nanti kita singgung sedikit ya. Kalau tidak salah di Risalah Qusairiyah juga ada tentang farkun dan jam'un itu. Makanya seringkali ada syair, manzumah, bait-bait, pepujian yang dilontarkan para sufi selalu membicarakan farkun dan jam'un itu. Bagaimana itu yang wala taron namtu bisolati wala ruku'i wala sujudi, yang ada farkun dan jam'un juga redaksi itu. Ayah layalir ridho alaina uduliyah dunia itu. Itu ada redaksi itulah di bait-bait itu, kelihatannya di bawah itu. Wassalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi mana. Bagaimana itu? Ulu roja'na bikulli khairin. Nah, seperti itulah. Itu karena saya agak lupa ya. Kalian yang belum pernah tahu jangan pura-pura ingat. Ada al-far'u wal usul, kemudian al-farqu wal jam'u. Itu sudah biasa dalam tasawuf ya, dipakai. Farkun ini dalam konteks ubudiyah, kemudian jam'un, Allah menyingkapkan itu kepada kita. Ada orang yang mukhlisin, ada yang mukhlasin, boleh pakai term itu. Oleh karena itu tujuan salah satu puncak dalam beragama kan bagaimana itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, supaya kita mukhlis dalam beragama. Supaya kita mukhlis dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu tentang farkun dan jam'un ya. La haula wala quwwata farkun illa billah jam'un. La ilaha farkun illallah jam'un. Pemahaman yang sederhana ada di forum-forum diskusi kalian lah kelihatan. Istilah juga dalam
Kalau Anda membuka kamus-kamus tasawuf ya akan ada Anda dapati itu. Bagaimana tadi? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini sudah terjadi wawunya di sini ya. Nah, kita lanjutkan saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Betul begini ya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, puncak beragama itu kita menjadi pribadi yang ikhlas. Ada hadis Nabi begini. Bagaimana? Ad-dinun nasihah. Ada yang lain hadis Nabi itu ad-dinul muamalah. Agama ini adalah interaksi-interaksi. Agama adalah pergaulan. Bagaimana falsafah Jawa itu urip iku urup. Urup itu bertukar. Di samping maknanya menyala. Ad-dinun nasihah, ad-dinul muamalah. Kalau nasihat maknanya bukan hanya nasihat. Nasihat maknanya adalah agama ini adalah keikhlasan. Agama itu nasihat, iya, tapi makna nasihat itu juga adalah murni. Makna aslinya nasoha itu loh ya. Bagaimana itu di tasrif itu? Nasoha, yansohu, nashan, wa nushan, wa nusuhan, wa nasuhan, wa nasihatan, wa nasohatan. Fahuwa nasyun wa zakaman suhun. Jadi kalau ada ayat begini, ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya. Jadi nasihat ini maknanya nasuha, nasoha bukan hanya nasihat tapi juga murni atau pure atau tauhid ya. Murni bagi para mutakallimin adalah tauhid, bertauhid kepada Allah. Bagi para mutasawwifin ikhlas. Bagi para fuqaha murni itu kemurnian adalah suci. Tinggal Anda pilih, Anda berbicara di ranah pengetahuan yang mana. Ini sudah pasti diulas oleh beliau lah Ustaz Belantik ya, tapi kata Faisal Belantik asmara. Saya tidak tahu tapi sulit ditolak pandangan itu. Dan orang-orang yang qudiro alaihi rizquhu dibatasi. Alaihi rizquhu as-sairuna, yakni mereka yang menempuh perjalanan ilaihi pada Allah. Sedikitlah maksudnya itu. Ditentukan. Ai isyaratun ila halis sairina, ini syarat bagi mereka yang menempuh perjalanan spiritual ilaihi pada Allah, fahum maka adapun mereka maqduruna, orang-orang yang ditakar, ditentukan, dibatasi yang lain pada mereka fi arzakil ulumi, orang-orang yang pengetahuannya masih terbatas, wal fuhumi dan pemahaman. Mereka semua adalah mahbusuna, mereka terperangkap, terpenjara fi madayikil khayalat, dalam hayalan-hayalan yang sempit, yang banal, warusum dan aturan-aturan regulasi. Mereka semua dianjurkan untuk apa? Yunfiquna, berinfak, berinvestasi, berderma, mimma dari apapun ata yang telah memberikan kepada mereka Allah, siapa Allah, min fadlihi, dari keutamaan Allah itu minar rizki al-muqaddari doyiki, yang sempit ya, yang sedikit, yang ditentukan yang sedikit, ala ghairihim, kepada yang lain. Jadi kita berderma dengan pengetahuan, dengan harta benda, apapun yang kita punya, banyak, kecil, besar, sedikit itu. Wa yatasarrafuna, dan mereka berderma semua fi awalimihim, dengan ilmu-ilmu mereka ala qadri ma a'tahum, berdasarkan apa yang telah Allah menganugerahkan kepada mereka Allah azza wa jalla. Kita setidaknya mendapatkan dua prinsip dalam pembicaraan kita malam ini. Perintahnya sederhana, liyunfiq. Ini dia. Ayat yang lain di Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan, bahkan albir, kebaikan itu sendiri, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita berderma apa yang kita punya. Satu ketika Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berderma, bersedekah beberapa ekor kambing, disembelih ya. Sudah kemudian disedekahkan, lalu beliau bertanya radhiyallahu anha, ada nggak sisanya itu? Sudah dibagi semua, sudah. Tapi ada sisa untuk kita. Ini paha kiri, bagian paha kiri yang besar. Kemudian beliau bertanya, ini bagian kita, kata salah seorang pembantunya. Lalu beliau radhiyallahu anha menjawab, ini bukan milik kita. Yang bagian kita adalah yang kita berikan pada orang lain itu. Yang ini akan, apa yang kita konsumsi itu akan menjadi, kan itu ada hadis Nabi juga. Yang kita makan
menjadi kotoran, yang kita kenakan menjadi lapuk, tapi apa yang kita berikan kepada orang lain, itu kita menitipkannya. Yang akan kita ambil, kita minta di akhirat nanti. Memberi itu loh, berderma itu. Maka ini kita jadikan prinsip. Saya sedikit saja. Prinsip saya memberi. Bukan meminta, itu prinsip saya. Bukan memberi versi Ustadz, ya nih orang perempuan nganggur, saya beri cinta ya. Dengan puisi apa, bukan itu. Bukan prinsip saya. Dan semua kiai begitulah. Tidak ada mereka minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Diketahui dengan ciri-ciri mereka, sima atau simah. 6 kali disebutkan di Quran. Mereka diketahui dengan tanda-tanda pada mereka. Mungkin fisiknya nampak lelah, matanya, penglihatannya nampak ngantuk. Kemudian, wah ini langsung memperagakan. Kenapa? Mereka la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak minta imbalan, tidak minta bayaran. Kenapa? Itu qardun hasanah. Ngutangin tapi ke Allah itu. Nanti Allah akan berikan. Menitipkan tapi ke Allah itu. Bagaimana juga ayat yang lain itu? Ya pokoknya di Quran. Karena memang Quran itu ayat semua. Nur ya. Nah, nanti cari di Quran banyak itu. Kita menitipkan dan nanti kita akan memintanya. Jadi ini prinsip bagi sairin dan wasilin. Orang yang sair atau salik dalam perjalanan spiritual itu, maupun orang yang telah usul, wasilin, telah dibukakan ulum, afha, fuhum, asror dalam hatinya, dua-duanya berhak menyampaikan, memberikan zu saatin ya min saatihi. Begitu pula orang-orang yang qudira alaihi rizqu as-sairin itu. Tapi sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi sebenarnya kita tidak memberi apa-apa. Karena toh kita tidak punya apa-apa. Jangankan memberi ya. Zikir saja itu karena Allah menyebut dirinya sendiri. Asmanya sendiri, keagungannya sendiri. Hanya lisan kita, hati kita dijadikannya tabaraka wa ta'ala sebagai perantara. Walhasil kita tidak punya apa-apa. Dan memang tidak bisa apa-apa. Prinsip pertama. Yang kedua adalah kalau mereka sudah afyadhu alaihim ulumun wa asrarun ilahiyatun fasaru yamudduna al-ghaira ya wa yatasarrafuna, dan mereka berderma, beramal, berbuat dengan ilmu-ilmu atau dalam dunia batiniyah kaifasa'u. Ini setidaknya kita bisa memberikan catatan. Sebab begini, kita mengira amal itu jasmani. Tentu saja demikian, tetapi jangan lupa ada rohani juga. Bagaimana kalau tentang puasa itu? Hadis qudsi itu ya. Kalau misalnya di Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian di mana itu? Riyadhus Shalihin, kemudian di Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa as-shaumu li, puasa itu untuk saya. Untuk Allah sendiri. Wa ajzi bihi. Meneladani perangai saya, firman Allah demikian dalam hadis qudsi, dan sayalah yang memberikan balasan kepadanya. Jadi puasa itu memang secara lahiriah kita berpuasa. Tapi ada unsur batiniah yang Allah tidak yang tidak ada di ibadah yang lain. Jadi puasa itu langsung urusan kita dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang membayarkannya. Karena dia menahan nafsu, karena selama berpuasa misalnya hidup dicerminkan dengan makan-makan, begitu puasa tiba-tiba berhenti. Di luar puasa manusia itu, maknanya imsak ya, menahan diri, penting sekali pendidikan imsak. Di luar puasa hidup ini digambarkan dengan melaju, injak pedal gas, tapi dengan puasa ngerem. Dan banyak lagi filosofi itu kalau mau kita ungkap. Nggak kita disebutkan semua. Kenapa? Untuk konten berikutnya nanti itu. Habis nanti materinya. Habis materi. Nanti untuk konten berikutnya nggak ada. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman, catatan yang kedua, dan ini kemudian core of the core-nya ya. Core of the core-nya adalah al-wasilun dan as-sairun. Orang-orang yang sudah wusul ini, mengapa tetap harus melakukan, meneruskan,
mentradisikan, mendawamkan, melazimkan perjalanan spiritual. Kenapa orang yang sudah wusul, dulu kan ada pertanyaan kampungan, kalau sudah wusul ngapain? Jadi orang yang sudah wusul pun mereka tetap as-sairun atau as-salikun, tetap menempuh itu. Karena memang perjalanan itu bukan di sini. Jadi tidak boleh hatta ya'tiyakal yaqin itu. Sampai meninggal. Artinya entoh sekalipun sudah sampai, bukan lantas kita berhenti. Meskipun sudah dibuka ya, hazanah-hazanah pemahaman, gudang-gudang perbendaharaan ilmu, asror, tapi tetap harus terus itu. Makanya kita belajar tasawuf itu bukan melulu hakikat, tetapi hakikat yang kemudian bersyariat lagi. Bukan setelah sampai nggak turun, tidak. Itu contohnya Kanjeng Nabi SAW. Setelah Mi'raj, ya turun. Setelah pendakian spiritual harus turun itu. Setelah sholat ya, itu kan kita Mi'raj, itu Mi'rajul Mu'minin. Kita harus turun lagi. Bukti turunnya apa? Jadi setelah taroki, tanazul, turun lagi. Buktinya apa? Dengan mengucapkan salam. Menyebarkan peace, kedamaian itu. Dan itu semua kedamaian itu. Dan tidak perlu dalil. Menyebarkan kedamaian ke sekeliling kita. Termasuk kepada flora dan fauna, Margono ini. Kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada dirinya sendiri. Nah, jangan dikira sudah as-sairun, tujuannya al-wasilun. Setelah al-wasilun lalu berhenti, tidak. Nah, tidak, ada tambahan di sini ya. Shadaqatul fuqara'il masakin di surat Taubah itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi ini, atau orang yang alwasiluna ilaihi, dan orang-orang yang man qudira alaihi rizqu atau as-sairuna ilaihi, para penempuh perjalanan spiritual, mereka semua perintahnya sama, liyunfik, memberikan nafkah. Nafkah itu bukan sekali, bukan, tapi terus menerus. Jadi Ustadz Yani misalnya, atau Ustadz Habib memberikan nafkah, bukan sekali, terus itu, terus. Boleh mungkin seminggu 3 kali ya, nafkah batin misalnya ya. Itu bagus untuk kecerdasan. Kalau tiap hari enggak Pak, sehari 3 kali itu lebih baik, tapi copot nanti. Terus menerus makna nafkah itu ya. Infak itu terus itu. Saya sudah infak ya sekali, tidak. Nafkah itu terus. Bukan sekali, tapi terus menerus itu. Dan oleh karenanya kita patut sadar Allah menitipkan segala hal ini kepada kita, keluasan rizki, ilmu pengetahuan, harkat martabat, jabatan, kemuliaan, yang itu semua bukan milik kita. Silakan bikin list ya, mana yang milik kita, itu tidak ada ternyata, itu bukan milik kita semua. Memang Allah yang punya semua, hanya dititipkan ilmu kepada kita, lalu orang-orang di sekitar kita menyebut kita alim. Kemudian Allah titipkan harta benda kepada kita, orang-orang di sekeliling kita menyebut kita orang yang kaya. Orang berikan harta apa, Allah titipkan jabatan kepada kita, mereka lalu manusia menyebut kita pejabat atau orang yang punya jabatan. Padahal seandainya itu tidak ada, maka kita bukan siapa-siapa. Nah, maka prinsip liyunfik tadi itu memberikan nafkah terus-menerus itu ya. Dengan catatannya ala qadri ma a'tahumullahu azza wa jalla, berdasarkan apa yang Allah berikan kepada kita. Selain atau ini apa bahasanya? Ada selain atau ada mawahib. Apa bentuk mufradnya, Iqbal? Apa? Allah itu adalah selain Razzaq juga Wahhab ya. Selain Al-Mu'ti juga Allah ini Al-Wahhab. Kalau atau ini pemberian yang Allah berikan kepada kita oleh karena kita berusaha dan meminta. Tapi mawahib tidak. Kita tidak berusaha, dikasih oleh Allah itu. Bukan karena minta. Nah, kita diberikannya itu. Boleh jadi oleh karena kita mempersiapkan diri.
bagi datangnya itu. Nah, ini liyunfik, oleh karenanya kita berinvestasi. Jadi memberi ini sebenarnya kita memberi diri kita sendiri. Kita nggak ngasih siapa-siapa. Kenapa banyak orang berat memberi, bersedekah, berderma? Ya, ada ayat yang dikutip oleh Ibnu Athaillah ya, shadaqatul lil fuqara wal masakin. Kenapa kita berat memberikan yang bukan milik kita itu, yang Allah titipkan kepada kita? Makanya Sayyidina Utsman itu begitu pembantunya berkat, beliau mendapati di dapurnya itu, ya Sayyidina Utsman ya radhiyallahu an, ada setengah karung gandum. Beliau bertanya, ini punya siapa? Pembantunya menjawab, nah ini punya Anda untuk makan sehari-hari. Lalu beliau langsung berdiri dan marah, ya cepat kamu kasih orang. Kenapa kamu simpan api neraka di rumah saya? Itu bayangkan, beras yang mau dimakan, gandum yang mau beliau makan sendiri pun itu dianggap api neraka. Orang yang paling kaya ya di Madinah itu miliarder beliau. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, dan banyak lagi. Dan beliau miliarder itu. Asetnya banyak sekali. Jadi beliau mendapatkan passive income dari perputaran ekonomi di Madinah itu lebih kurang 1/4. Lebih kaya Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah sulusa. Sulusa itu 2/3. Jadi sulusa ahlu Makkah itu milik Sayyidah Khadijah. Kalau di Madinah rubu 1/4. Sulusa 2/3 ya. 2/3. Kalau rubu 1/4. Itu punya Sayyidina Utsman. Kaya sekali beliau itu. Itu pun tidak makan apa-apa. Beliau ini, Sayyidina Utsman ya, roti kering, tepung, dan minyak samin. Itu yang dikonsumsi sehari-hari. Kenapa? Karena teladannya langsung Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita kan teladannya KFC yang meneladankan kepada kita itu loh. Saya lihat di depan sini banyak sekali ya, sampah-sampah. Apalah itu, kambing nelongso, makanan kalian, kelinci nelongso, tokek geprek itu kan yang kalian konsumsi itu kan. Ya enggak apa-apa sekali-kali, tapi patutlah kiranya kita mencontoh meneladani mereka. Di dunia ini jangan diminta semua yang enak-enak, takut di akhirat enggak kebagian. Kalau mau jadi standar kemewahan, keistimewaan, seharusnya ilmu. Itu standar kemewahan kita. Itu baru keren itu. Kalau standarnya makan, ya Abu Jahal itu, Fir'aun begitu itu. Korun, ya kan? Apa sama kita dengan mereka? Kalau standarnya kemewahan. Para nabi demikian semua. Kanjeng Nabi ini jalan, begitu makanan tersaji itu dalam keadaan hangat ya, panas pasti karena baru mateng itu, beliau berjalan mencari orang untuk diajak makan sampai makanan itu dingin. Karena beliau tidak mau makan sendirian. Nabi Ibrahim juga sampai naik unta. Mana orang diajak makan? Sudah makan Bu? Sudah. Ternyata sudah semua. Itu nyari orang diajak makan. Nah, kalian aja sekali di bawah siapa lah diajak makan kan. Oleh karena itu kalau kita kenyang dan tetangga kita lapar, kemudian oleh karena lapar itu dia berbuat sesuatu yang menyimpang dari syariat, dari agama, misalnya mencuri, merampok, menodong, ya tukang palak dan sebagainya, itu kita juga punya dosa sosial. Paham ya? Kalau kita berbuat kalau ada saudara tetangga kita, kerabat, akorib ya, tetangga, family, zil kurba, kerabat itu, berbuat menyimpang oleh karena dia lapar, misalnya, bahkan naudzubillah menjual diri, kita juga punya andil dalam perbuatan dosa mereka. Jadi memberi liyunfik, memberi nafkah ini seharusnya jadi gaya hidup kita. Corona ini masalah sepele. Coba pakai prinsip liyunfik, pakai prinsip lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selesai, problema apa saja selesai. Bencana, musibah itu. Kalau kita punya prinsip al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya tangan di atas Pak, tapi menerima. Jadi nerima dari orang begini dibalik itu. Tangan saya di atas Pak, mengambil itu. Sama saja itu. Itu maknanya memberi, prinsip memberi.
Oh ya, fikuna ila sabilil anbiya wa mursalin ilaf minggu. Saya kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan sedikit saja, 1 atau 2, kita akan segera rapat di sini.